Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu untuk malam hari ini sebagai pengganti karena malam kemarin banyak kendala gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita mungkin untuk sesi pada malam hari ini akan menyampaikan ulang. Jadi kita akan mengulik kembali bagaimana pencarian referensi yang harus kita lakukan gitu nggih Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini juga akan disampaikan lagi oleh Mas Novan, gitu Bapak Ibu. Silahkan nanti jika Bapak Ibu memiliki kendala gitu nggih, bisa langsung ditanyakan. Mohon maaf karena kemarin banyak gangguan dari akun, sinyal seperti itu nggih Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung, mungkin sebelumnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini? Siap, siap Mbak. Nggih, Bapak pripun? Saya masih apa ya ingin memperdalam mengenai untuk pencarian referensi ini nantinya Mbak. Iya, Insya Oke. Allah. Makanya ini saya masih antusias Mbak untuk apa namanya untuk mengikuti terus mengenai mencari referensi Referensi. dalam hal Scopus itu. Nah, Baik, terus Bapak. untuk mengenai judul, masih ada sebenarnya beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai hal judul, persiapan judul riset kami untuk kedepannya. Cuman saya belum sempat juga untuk mengirim ke Mbaknya, Insya Allah. Oke, baik. Mungkin nanti Iya. bisa dikirimkan Mas Jabri, Bapak, mengenai judulnya. Eh, mengenai judulnya itu, Nj. kan kemarin mengenai kajian makna filosofi. Nah, Ya, sekarang nggih. mengenai apa namanya? Mapogau Sihanuari Karampuang. Nggih. Heeh. Terus kajian kritis atas spiritualitas, kearifan Sebentar. lokal, Nggih. dan transformasi budaya di Sinjai, Sulawesi Selatan. Oke, hampir sama berarti nggih, Pak. Atau untuk hasilnya juga ini sudah ada, Bapak, atau belum? Eh, sudah apa masih dalam proses, Mbak, dalam Dalam proses. proses Oke, semua. baik. Iya, Oke, mungkin halo. mohon maaf, Pak. Mungkin nanti judulnya bisa dikirimkan lagi ke Iya, saya, gitu agak nggih. kurang bagus Nanti mungkin. jaringannya, Mbak. Oh, ya. Mohon maaf. Apakah putus-putus? Iya, putus-putus, Mbak. Bapak Ibu yang lain, apakah suara saya aman? Aman, Mbak. Aman, aman, Aman. lancar. Oke, mungkin untuk Bapak Jelas. Syahrul. Oke, J. Oh iya, Terima mungkin kasih. jaringan kami yang Iya, bermasalah, Mbak. Iya, iya, mungkin nanti, karena hujan ma deras juga ya. oh di sana hujan Oh deras. iya, Baik, nanti mungkin bisa dikirimkan kembali judulnya ke saya, nggih Pak, atau mau Bapak iya. kirimkan lewat chat yang ada di Zoom ini juga boleh. Nanti mungkin akan saya breakdown, saya jabrikan langsung ke Bapak, gitu. Oh iya, siap-siap, Mbak. Baik, untuk Oke. malam hari ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Saya Nggih, saya gimana kirim Bapak? Ada di pertanyaan? kolom chat aja ya, Mbak ya. Boleh, mau di Zoom ini atau di WA, silahkan Bapak. Oh iya. Iya, Oh iya, kalau gitu di WA aja, Mbak. boleh, boleh, boleh Lebih Bapak. enak entar anunya, Mbak. Oh, iya, Iya, iya. siap, siap. Nggih, Oh, Bapak. iya, siap-siap. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan mengenai kemarin, pembahasan mengenai pencarian referensi, Bapak Ibu, atau sudah ada yang mencoba ini, pencarian referensinya, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung juga. Oke, jika tidak, mungkin Mas Novan, Eh, apakah sudah bergabung? saya masih Nggih, izin izin, Mbak. boleh Bapak. Gimana? Eh, izin izin Boleh Bapak. kami, saya Nggih, sudah mencoba tadi Mbak mengenai apa oke. namanya mencari referensi tersebut. Cuman Iya. kami terkendala di Scopus yang memang betul-betul berlangganan begitu, berlisensi Oke. gitu. Oh iya, Iya, iya. J. Untuk Scopus lisensi aduh, memang dari kampus ya Pak ya. Kalau semisal Bapak Ibu dari kayaknya jaringan kampusnya, kami yang bermasalah ini Pak. oke. Bapak Ibu yang lain, apakah suara saya aman? Aman, Sebentar. aman, jelas, Mbak. Aman. Oke, baik. Saya Jelas. lanjutkan, Ge.
Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau semisal Bapak Ibu terkendala dengan Scopus lisensi gitu nggih. Memang untuk Scopus lisensi itu kampus universitas yang berlangganan. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa mencari di marketplace ataupun ada kolega teman dari kampus lain yang sudah berlangganan berlisensi mau berbaik hati untuk meminjamkan gitu nggih untuk pencarian referensi. Mungkin Bapak Ibu bisa meminjam. Tapi kita juga bisa membelinya di marketplace Bapak Ibu. Sudah banyak sekarang di Shopee, akun-akun toko-toko yang dia memang sudah menjual akun lisensi gitu. Silahkan nanti dicari toko yang ratingnya terbagus. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari 1 bulan dulu untuk berlangganan, membeli gitu nggih. Nanti kalau misal cocok bisa dilanjut kayak gitu. Untuk harganya bermacam-macam nggih Bapak Ibu. Ada yang dari harga seratusan, 180 kalau tidak salah gitu. Atau di sini ada Bapak Ibu yang punya langganan sudah atau sudah berlisensi, sudah punya lisensi dan berlangganan dari marketplace gitu. Bisa di-share gitu Bapak Ibu. Izin Mbak, Oke, atau memang sempat ada rujukannya Mbak begitu Mbak? Sempat ada kalau rujukannya yang bisa kita apa namanya share-share begitu supaya kita bisa apa namanya komunikasi dan oke. berlangganan untuk kedepannya. Anjay, Iya, kalau saya kebetulan ada dari salah satu toko, Bapak mungkin nanti saya kirimkan websitenya gitu nggih, Pak. iya betul sekali. Iya, oke. Harganya itu gimana Mbak? Berapa? Kalau yang punya saya sering berlangganan itu sekitar 180 1 bulannya. Oh, seratus satu delapan bulan. puluh Iya, 180 1 bulan. Ada juga yang bundling sekitar 600-an untuk 1 tahun sepertinya, Bapak. Oh, siap. Gitu. Oh, ya, ya, Iya. siap. Kalau Insya harga Allah, aslinya, mungkin ya, insya gimana? Allah kami akan menunggu Mbak di apa namanya di di WA grup gitu. Insya Allah. Baik, baik, Bapak. Nanti mungkin Iya, untuk siap. toko atau linknya akan saya share di grup WA, ya, Bapak Ibu. Iya. Gitu. Makasih Mbak ya. Sama-sama, Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi untuk malam hari ini, Bapak Ibu, mengenai judul ataupun pencarian referensi? Untuk malam hari ini, kita adalah pengganti kemarin, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa ya, Bapak Ibu, untuk jadwal utama yang sudah kami share di grup, besok itu ada sesi ketiga, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini adalah pengganti malam kemarin, dan besok adalah sesi ketiga untuk optimalisasi alat yang Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Jadi besok kita akan bertemu kembali ya, Bapak Ibu. Untuk malam hari ini, Mas Novan, apakah sudah bergabung? Iya, halo Mbak Anifah. Oke, Oke, selamat malam Mas Novan. Untuk malam malam hari Mbak. ini, ya, kita akan dipandu lagi, akan dijelaskan lagi ulang dengan Mas Novan gitu ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu mengikuti terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Mas Novan mengenai pencarian referensi. Mungkin sedikit kita ulik kembali gitu ya Mas Novan. Nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala atau waktu Mas Novan menjelaskan Bapak Ibu mencoba gitu ya ada kendala, silahkan nanti bisa ditanyakan Iz- di akhir Izin Mbak, sesi. Iya, saya mau Bapak. nanya sedikit lagi Mbak. Boleh, boleh, Ini boleh. nanti Gimana? kan besok Mm-mm. untuk apa namanya tuh eh, apa namanya Optimalisasi. menyusun ya, menyusun Iya, begitu untuk iya, warnanya. betul. Nah, apakah Heeh. nanti semua peserta didampingi dalam hal menyusun menyusun apa namanya artikelnya nanti tuh Mbak atau bagaimana? Iya, pasti akan kami dampingi Bapak. Dan akan ada materi, tips and tricks untuk Bapak Ibu menyusun artikelnya, gitu. Oh iya Dari siap. menyusun kerangka sampai kita membuat kerangka itu menjadi suatu bangunan. Itu akan ada Oh siap. materinya semua. Oke, Oh Bapak. cocok. Iya. Tapi nanti kan ketika misalnya kita sudah pelajari mengenai cara Mm-mm. menyusunnya apa dan lain-lain, Mm-mm. nah Iya, otomatis kan kita belajar untuk menyusun kembali. Nah, apakah nanti iya. tetap didampingi sampai penerbitan untuk apa namanya submit apa dan lain-lain seperti itu, Mbak ya? Iya, iya. Untuk materi kita akan dampingi sampai submit, Bapak. Oh siap, Masya Allah. Iya. Oh, siap. Oke, Anjay. oke, oke. Makasih banyak, Mbak ya untuk Sama-sama, iya, Bapak. iya, iya, siap. Iya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke Mas Novan ya. Mas Novan, bisa kita Hmm? mulai untuk sesi pengganti malam hari ini ya, Mas Novan ya. Iya, oke, baik, siap Oke. Mbak. Waktu dan tempat dipersilahkan, Mas Novan. Oke, baik. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya, apakah terdengar jelas suara saya?
Pak. Sangat Sangat jelas. jelas sekali, Mas. Jelas, Oke, Mas. Alhamdulillah. Tambah terima gagah kasih. juga Masnya ini. Jelas. Masya Allah. Tidak, Pak. Jadi kebetulan saya berenang, malah pusing sekarang, nggak apa-apa. Nah, Masya Bapak Ibu Allah. semuanya, mungkin sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ya kemarin memang terkendala begitu, nggih. Jadi saya mungkin sekarang saya akan jelas sedikit, ulas sedikit materi begitu. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada kesulitan dengan referensi-referensinya, keyword-keyword apa yang populer, kita bisa sharing bersama. Begitu, nggih. Saya mau izin. Tadi ada yang banyak WA ke saya izin soalnya. Jadi untuk rekaman mungkin kita selesaikan dulu materinya, baru nanti di akhir Yes. sesi kita bisa tanya-tanya gitu, nggih. Begitu Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Oke, yang pertama, sama seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu semuanya, dalam mencari referensi, kami sangat merekomendasikan, kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menggunakan yang namanya scopus.com yang berlisensi. Itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, silahkan, karena kita ingin targetnya terindeks Scopus, kan begitu. Jadi referensi-referensi kita maka harus mayoritas Scopus, kan begitu. Kan harus seimbang juga. Di situ Bapak Ibu semuanya. Jadi kami sangat merekomendasikan menggunakan scopus.com yang berlisensi ini. Sama seperti yang Mbak Hanif sampaikan, Bapak Ibu semuanya, memang ini biasanya instansi atau lembaga begitu yang berlangganan karena harganya memang cukup mahal. Kalau versi resminya itulah 1,8 miliar kan begitu. Jadi memang sangat besar atau memang sangat mahal, jadi instansi gitu. Tapi bisa Bapak Ibu menggunakan cara-cara lain, mungkin ada kolega atau mungkin ada anak gitu, anaknya kuliah di UGM, di kampus gajah-gajah gitu. Nah, mungkin bisa dipinjam emailnya gitu untuk mencari referensi saja gitu. Atau sama kayak tadi marketplace itu saya yakin banyak juga, tidak akan, kalaupun saran dari kami beli yang 1 bulan saja. Jadi kalaupun ada apa-apa ya cuma sebulan gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau belinya setahun nanti malah di tengah jalan hilang, itu kan agak sakit juga kan gitu. Sebulan itu cukup gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, praktek bagaimana kita menggunakan scopus.com yang berlisensi ini untuk mendapatkan referensi terbaik kan gitu. Saya mohon izin, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang ingin memberikan contoh satu keywordnya gitu? Izin Mas, saya Mas. Oke, silakan Bapak. Iya, Karampuang Bapak. Mas. Karampuang. Mohon Iya. maaf Pak, kurang jelas Pak. Bagaimana Pak? Karangpuang. Karangpuang. Iya. Itu apa? Mungkin bisa lebih Eh, definisikan Pak. eh, ini nama apa nama daerah Pak? Mas. Oh, nama daerah. Iya. Nama Ini kan daerah. apa namanya mengenai judul kami Oke. yaitu kajian makna filosofi pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal masyarakat Karampuang, Mas. Oh, berarti Mm. kayak local wisdom gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, Oke, Mas. Seperti itu. baik-baik. Oke. Ya, Jadi dari Karangpuang namanya ya Pak? ya, Karampuang. Ya, Seperti betul ini? sekali. Karangpuang. Oke. Karangpuang. Oke, nah ini oke, karam nggih, bukan karang, Iya, karam. Karampuang. Iya, Karam. Karampuang. Oke, Karampuang. Ya, Oke. Oke, ya coba itu saya seperti. search bentar nggih Pak. Iya, Jadi biasanya kalau sebuah nama daerah itu kami jarang menggunakan keyword gitu, karena takutnya, oh ada, coba Karampuang gitu, kita search dulu. Kita bisa pastekan, oh ada Bapak ternyata Pak, iya. ada Pak. Di Scopus itu referensi yang bicara tentang Karampuang itu ada 13 di sini Bapak. Mhm. Gitu. Jadi ya mungkin bukan hal yang baru, tapi ini masih tergolong sebuah topik yang unik kan gitu. Jadi Iya, betul. topiknya masih unik sedikit gitu. Tapi mohon kalau saran saya, kita bisa mungkin luaskan dulu Pak untuk kata kuncinya kan gitu. Oh ya, siap. Jadi mungkin sebelum kita bahas tentang Karampuangnya, kita bisa membahas tentang culture-nya dulu, atau Iya, mungkin terkait dengan local wisdom budayanya, begitu. culture. Ya budaya, itu lebih Ya, cocok mana Pak? culture. Local wisdom atau culture Pak? Eh, kebudayaannya, ya budaya Kebudayaan, kebudayaan. kebudayaan. Oke, Ya, culture gitu nggak? Culture ya boleh. culture. Culture. Culture kebudayaan terkait apa Pak? Kebudayaan banyak ini, Eh, ada musik, ada macam-macam. Biar lebih eh, spesifik. terkait dengan lingkungan,
Iya, Berarti pelestarian lingkungannya, pelestarian lingkungan. oh, oke, siap. Oke, kita mulai Iya, dulu dari culture-nya dulu begitu nggih. iya, Saya iya. mulai dari kata kunci culture dulu di sini. Nah, kalau sudah kita search, lalu saya buka DeepL, mohon maaf, DeepL. Oke, pelestarian lingkungan. Iya, Pelestarian lingkungan, environmental preservation, iya. conservation yang cocok yang mana, Pak? Lebih cocok yang mana, Pak? Preservation. Preservation, conversation, coba yang satu Preservation, dulu. iya itu. Yang itu Oke, Mas, preservation. ini. Oke, kita coba Environmental. dulu yang ini, Pak. Kita copy. Nah, tadi untuk culture sendiri itu kan sangat luas ya, Pak ya. Dan ternyata di Scopus ada 2 juta, Wis. 2.800.000 referensi yang bicara tentang budaya kan gitu. Nah, selanjutnya Iya. untuk lebih sempit dan lebih cocok dengan tulisan kita, maka kita bisa sempitkan di sebelah kiri ini Bapak ada Ribbon Search. Ini bisa Iya. kita tambahkan keyword yang kedua. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita mulai dari yang luas dulu, dan kalau yang luas itu ternyata sangat banyak, kita bisa sempitkan di Hmm. sini. Ada Ribbon Search, kita bisa pastekan tadi Pak, yang environmental preservation gitu nggih. Jangan Iya. lupa, kita biar lebih spesifik tambahkan kutip 2 di depan dan di belakangnya. Jadi Oh, biar dia menjadi satu kesatuan, Pak. Kalau tidak siap. nanti lingkungannya sendiri, pelestariannya sendiri kan gitu. Yang padahal kita inginnya pelestarian lingkungan kan gitu, Bapak. Iya. Kalau sudah bisa kita klik langsung saja search. Dari 2 juta tersisa 200, Pak. Nah, sudah mulai sempit ya, Pak ya. Sudah mulai sempit dan relevan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah ratusan, hasil keyword yang kita inginkan itu sudah ratusan seperti ini, maka kita bisa mulai memfilter Bapak Ibu semuanya. Kita bisa memulai memfilter. Filter apa Mas? Bapak Ibu harus ingat, kita mencari referensi tapi tidak sembarang referensi. Referensi yang kita harus dapatkan referensi yang terbaik, kan begitu, the best references untuk meningkatkan kualitas paper kita. Nah, di sini salah satunya kita mulai dari yang pertama. Filter yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai dari tahunnya. Salah satu ciri referensi terbaik adalah yang terbaru, kan begitu. Referensinya bagus, tapi tahunnya 1990, itu kan ya ilmu lama Bapak Ibu. Terkadang ilmu lama itu sudah diganti dengan ilmu baru, kan begitu. Yang berarti tahunnya kita ganti mungkin 5 tahun terakhir. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan selera. Mau pilih dengan pilihan ranks atau individual. Kalau ranks itu kita dari tahun berapa ke tahun berapa, seperti ini. Kalau 5 tahun terakhir berarti 2021 sampai 2025, seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu pilih individual, bisa di checklist satu-satu. Nah, seperti ini. Sama saja, hanya masalah selera saja. Itu tahun yang pertama. Terus yang kedua, kita masuk nama penulis. Nah, bagian nama penulis ini tidak perlu kita pilih karena kita tidak mencari nama penulis tertentu, kan begitu. Semua penulis baik, gitu nggih. Kita lewati saja. Kita bisa masuk ke subjek area. Subjek area adalah ruang lingkup atau bidang dari referensi yang kita inginkan. Gitu. Kalau tadi bicara tentang lingkungan atau tentang sosial, bisa kita pilih social sciences atau environmental sciences gitu kan. Sama saja gitu. Mau dipilih sesuai dengan bidang Bapak Ibu, monggo. Tapi kalaupun ingin lintas bidang, mau dibuat umum sekalian gitu terkait dengan bisnisnya, terkait dengan ada unsur-unsur IT-nya gitu, macam-macam silahkan. Kalau ingin lebih spesifik silahkan dipilih. Kalaupun ingin dibuat umum, tidak perlu dipilih Bapak Ibu semuanya. Itu nggih, opsional selera Bapak Ibu. Selanjutnya kalau subjek area kita lewati, kita bisa masuk ke dokumen tipe atau tipe dari referensi yang kita inginkan. Yang paling kami rekomendasikan adalah artikel riset. Itu Bapak Ibu semuanya. Yang paling kami sangat rekomendasikan referensi tapi yang bertipe artikel riset gitu nggih. Jadi sebuah artikel tapi dari riset gitu. Atau bisa Bapak Ibu tambahkan dengan review paper. Contoh kalau Bapak Ibu sering menemukan ada paper tapi menggunakan metode yang SLR gitu nggih. Systematic Literature Review. Nah, itu bisa pilih review paper ini. Gitu. Jadi antara artikel dan review
bisa Bapak Ibu gunakan. Bukan berarti buku dan yang lain itu jelek, bukan. Cuma kami tidak mau repot saja. Dan kebanyakan daftar pustaka atau referensi-referensi di paper-paper Scopus itu adalah artikel gitu nggih. Buku ada tapi hanya mungkin 1, 2, 3 gitu. Jadi sangat sedikit. Kita buat yang paling banyak saja, artikel dan review gitu. Selanjutnya, setelah tipe dari dokumen kita sudah pilih, kita pilih selanjutnya adalah ini untuk source title, ini bisa Bapak dan Ibu lewati saja. Source title ini adalah nama dari sumbernya. Nama dari sumber. Nah, sumber itu banyak. Penerbit, publisher, jurnal, atau mungkin dari buku. Nah, itu macam-macam. Jadi karena kita tidak mencari sumber tertentu atau tidak mencari jurnal tertentu, bisa kita lewati saja Bapak Ibu semuanya. Gitu. Terus publication stage. Kita pilih yang final atau yang kalau Bapak Ibu menemukan ada sebuah paper tapi dia hanya berupa abstrak. Gitu. Kalau Bapak Ibu pernah menemukan ada paper tapi dia hanya berupa abstrak gitu nggih. Itu biasanya adalah paper-paper yang menunggu antrian gitu. Contoh, sebenarnya dia sudah diterima, sudah accepted gitu nggih papernya, hanya menunggu antrian saja untuk terbit gitu. Contohnya kalau sekarang di bulan Mei, nah ini sebenarnya publish-nya di Juni gitu. Tapi di Mei ini sudah ada di website mereka. Tapi hanya berupa abstraknya saja. Gitu. Itu hanya sebatas kalau film itu kayak trailernya gitu nggih. Jadi trailernya dulu, tidak full artikel. Jadi kami sangat menyarankan pilih yang final atau yang papernya benar-benar sudah full rilis gitu nggih, final gitu. Terus yang selanjutnya masalah keyword di sini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Di Scopus ini membantu kita untuk menemukan keyword-keyword apa yang populer terkait dengan topik yang kita ingin angkat gitu. Terkadang kita menulis keyword itu belum tahu keyword ini populer tidak, keyword ini banyak digunakan orang tidak. Nah, itu dia. Di sini secara nggak langsung Scopus itu membantu kita sebagai penulis untuk membuat atau menemukan keyword apa yang populer. Harus diingat, keyword atau kata kunci dalam paper kita itu punya dua fungsi, Bapak Ibu semuanya. Kan begitu. Fungsi pertama, saat Bapak dan Ibu menulis paper, itu membantu untuk mendapatkan referensi-referensi yang relevan. Terkadang beda huruf, beda tulisan, itu beda hasil, kan gitu Bapak Ibu. Jadi terkadang keyword itu harus yang populer gitu nggih. Terus yang kedua, saat paper kita sudah terbit nanti, saat paper kita sudah terbit di Scopus nantinya, membantu atau menuntun orang lain menemukan paper kita. Jadi untuk meningkatkan yang namanya jumlah sitasi di Scopus ID kita Bapak Ibu semuanya, kan begitu. Jadi sebisa mungkin pastikan gunakan keyword-keyword yang populer. Contoh dari keyword Bapak, ini keyword-keyword yang populer dari bidangnya. Untuk pelestarian lingkungan masuk Pak, ada environmental preservation ini masuk, atau mungkin Betul, dengan masuk. sustainable development gitu kalau mau boleh di sini. Ya. Atau di sini bisa masuk juga terkait dengan environmental protection gitu Pak. Jadi ada Iya, pelestarian, ada pengamanan gitu ya mungkin gitu. Jadi betul. masing-masing bisa ini Pak. Ini bisa dijadikan keyword. Ini bisa di copy, di blog, copy, pindahkan ke paper Bapak gitu. Jadi ini bisa membantu gitu. Memang saran dari kami untuk mulai menulis paper itu silahkan mencari atau membuat keyword Agak sebanyak-banyaknya. putus-putus, Mas. Halo? Agak putus-putus? Masih putus-putus Bapak? Apakah masih putus-putus, Bapak Ibu? Di Kalau kami di sini aman. Jelas, di kami jelas. Oke. Mohon maaf aman. Bapak, mungkin masalah jaringan gitu nggih. Di tempat Bapak masih putus-putus sudah, Pak? Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut izin, begitu nggih. Nanti bisa kita sambung Bapak kalau masih putus-putus. Gitu. Nah, ini nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi keyword-keyword ini adalah keyword-keyword yang cocok atau yang relevan dengan topik yang kita angkat. Gitu. Jadi macam-macam di sini. Tapi saran saya jangan membuat keyword yang terlalu umum gitu nggih. Contoh review. Ini keyword apa ini? Ini keyword terlalu umum. Review kan banyak sekali.
review banyak. Jadi kalau terlalu banyak pun itu tidak spesifik menggambarkan paper kita. Apalagi ini keywordnya artikel apa? Maksudnya kayak kurang pas gitu, nggih. Jadi kayak paper tapi keywordnya artikel kan kurang pas gitu. Kalau culture ini masih masuk karena kita bicara tentang budaya gitu masuk. Tapi kalau bicara human ini mungkin kalau objek penelitian Bapak dan Ibu itu memang benar-benar terkait orang-orangnya, penduduknya gitu, boleh, silakan. Tapi kalau keywordnya artikel kan kurang pas gitu, nggih. Jadi silakan dipilih mana yang cocok, yang sekiranya cocok dengan atau kalau bahasa kami itu keyword yang menggambarkan paper Bapak Ibu semuanya, gitu nggih, yang menggambarkan. Contoh kalau bicara tentang pelestarian lingkungan ya pasti pelestarian lingkungannya. Kalau dia ada budayanya, masukkan budayanya. Mungkin terkait dengan kesenian ya masukkan juga. Atau mungkin terkait local wisdom gitu macam-macam. Gitu. Begitu nggih. Nah selanjutnya keyword ini tidak perlu dipilih, hanya kita bisa lihat saja. Gitu. Kita lewati aja. Afiliasi. Afiliasi itu hanya berupa ya afiliasi, instansi atau lembaga dari setiap penulis gitu nggih. Jadi setiap penulis yang membahas tentang keyword itu dan ada papernya di sini, nah ini afiliasinya terdata di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi karena ini tidak suatu hal yang bisa tidak kita pilih, ya kita bisa lewati saja. Gitu. Funding sponsor, kalau ada sponsor atau mungkin dana hibah terdeteksi juga di sini, tapi ini tidak perlu dipilih, kita buat umum saja. Negara pun kita lewati. Negara kita lewati. Semua negara baik kecuali, nah itu dia. Jadi keempat hal ini bisa Bapak Ibu lewati saja. Keyword, afiliasi, sponsor, negara lewati saja. Gitu. Langsung saja masuk ke source type atau tipe dari sumber referensi kita. Sumber, buku, jurnal, publisher, macam-macam kan gitu. Jadi saran dari kami pilih saja jurnal yang paling bagus. Paling rekomendasi jurnal saja. Gitu. Conference, kalau menurut saya itu, conference jujur saja kalau menurut saya itu high cost tapi low impact. Atau biaya yang mahal tapi impact-nya kecil. Gitu. Okay. Kalau saya sering membantu Pak Jo itu untuk KUM itu kan sangat kecil nih untuk conference gitu. Okay. Dan memang kami tidak menyarankan conference itu menjadi target jurnal ataupun menjadi referensi dari paper kita. Gitu. Itu nggih. Source tipenya jurnal, lalu bahasa. Nah, bahasanya sudah. Karena kita akan menjadi international researcher atau peneliti internasional, international citizen atau penduduk internasional ya maka Inggris saja sudah paling bagus. Itu Inggris saja. Tapi kalau Bapak Ibu mahir bahasa lain, Portugal, Prancis, Cina dan lain silahkan gitu. Tapi jujur kalau saya tidak mau repot jadi Inggris saja. Tuh. Nah, selanjutnya terakhir ya di bagian filter terakhir di sini kita bisa ingat bahwa kalau konteksnya Scopus Bapak Ibu semuanya maka mohon maaf. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi kalau konteksnya Scopus saya sedikit gambarkan di sini. Kalau konteksnya Scopus dan kita ingin mencari referensi Scopus, maka kita harus mendapatkan referensi yang peringkat tertinggi kan gitu. Jadi kalau di Scopus itu adalah kuartil atau Q. Q1, 2, 3, dan 4 kan begitu. Seperti Sinta 1, 2, sampai 6 kan gitu. Jadi kalau di Scopus itu adalah Q atau kuartil. Nah, kuartil tertinggi di Scopus adalah kuartil 1. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Masalahnya adalah di Scopus.com ini dia tidak memberikan filter secara jelas Q1, 2, 3 itu tidak, gitu tidak. Dia hanya memberikan filter berupa open access di sini atau layanan atau mungkin kalau bahasa saya itu ya layanan situ nggih. Layanan di mana setelah paper Bapak dan Ibu nanti sudah accepted gitu nggih. Apakah mau bayar untuk publish-nya atau tidak gitu sebenarnya. Itu aja. Jadi di Scopus ini hanya berupa pemilihan filter seperti ini. Nah, untuk mengakali Bapak Ibu semuanya, supaya dengan secara tidak langsung kita memilih referensi-referensi kuartil 1 ataupun 2 gitu,
Saya biasanya memilih yang gold sama hybrid gold di sini. Karena apa? Kalau Bapak Ibu nanti sudah sering main di Scopus, maka akan sering melihat ada jurnal-jurnal kuartil tinggi itu. Mereka akan memberikan layanan di bagian open access-nya itu antara Bapak Ibu memilih gold gitu nggih, gold atau subscription atau yang biasa kami sebut hybrid gitu nggih, hybrid. Jadi yang bisa bayar, bisa tidak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal-jurnal seperti itu, berarti secara nggak langsung itu adalah masuk jurnal-jurnal kuartil 1 ataupun di bawahnya 2 kan gitu. Jadi dengan kita memilih gold sama hybrid gold di sini, secara nggak langsung, secara tidak langsung kita memilih jurnal dari yang kuartil 1 ataupun 2. Begitu. Oke, kalau sebagai pembuktian saya pilih dulu gold sama hybrid gold di sini, okay? Lalu saya limit tuh dari referensi-referensi tadi, saya limit itu saja. Oke, loh. Ini kok error. Suara saya aman Bapak Ibu semuanya? Atau Aman, Mas. putus-putus? Aman ya? Mas. Aman, Mas. Ini berarti jaringan atau mungkin dari Scopusnya, nggih. Ini kok malah error ini, muter-muter. Coba saya ulangi, nggih. Coba reload. Aman ini. Tapi masih coba displaynya saya ganti 50 coba. Oh, oke, dia error. Ya, oke, nggak masalah. Kita masukkan lagi, ulangi sebentar. Culture, lalu kita masukkan tadi environmental preservation, copy. Saya pastekan di sini, tapi jangan lupa tambahkan kutip 2 di depan dan di belakang. Oke. Dari 2 juta sekian dokumen tersisa hanya 237. Oke. Kita mulai filter sampai kayak tadi 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, lalu nama penulis kita lewati, subject area optional, saya buat umum saja, jadi saya lewati. Tipe dari dokumennya, artikel dan review, sudah 2 ini saja. Lalu source title-nya kita lewati, publication stage, kita pilih yang final saja. Keyword, ini bisa kita lewati saja, afiliasi kita lewati, sponsor kita lewati, negara pun kita lewati. Nah, selanjutnya tipe dari sumbernya. Jurnal, dah paling bagus. Jurnal, lalu bahasanya Inggris, dan kita pilih sama seperti yang saya bilang tadi, gold sama hybrid gold. Oke, limit tuh. Nah, di sini saya akan membuktikan Bapak Ibu semuanya. Setelah sudah saya filter, maka akan tersisa dari 200 hanya 34. Oke, kita coba cek gitu nggih. Kita coba cek apakah memang referensi ini Q1, Q2, 3 atau 4 gitu nggih. Contoh nomor 1 ya, nomor 1. Oke, mungkin sebelum itu, sebelum kita mulai memilih, pastikan urutan dari hasil referensi yang kita dapatkan itu adalah bukan yang terbaru, tapi yang citasinya paling tinggi atau cited by highest kan gitu. Jadi ciri terakhir sebuah referensi itu terbaik adalah yang paling banyak disitasi kan begitu. Cited by highest. Oke. Jadi dari 34 referensi ini akan diurutkan nomor 1 dan seterusnya dari referensi-referensi yang paling banyak citasinya. Oke, saya akan membuktikan di sini. Contoh nomor 1. Bapak Ibu harus familiar dengan tabel di sini atau mungkin dengan gambar di sini. Ini adalah judul-judul referensinya kan begitu. Ini adalah nama-nama penulisnya dan ini adalah sumbernya. Source gitu nggih, atau yang biasanya kalau tadi kita pilih jurnal, maka inilah jurnalnya. Kan begitu. Nah, kuartil atau Q itu diberikan oleh Scopus untuk jurnal gitu nggih, bukan paper. Kalau jurnalnya dia Q1, papernya ikut masuk ke jadi paper itu Q1 karena dia masuk di jurnal Q1, begitu nggih. Jadi yang dinilai Q adalah jurnalnya. Kita coba cek nomor 1, Smart Cities di sini. Kita klik kanan saja biar tidak mengganggu ini. Nah, ini adalah detail dari sumbernya, Smart Cities gitu, oke. Kita cek ke bawah. Tadi saya memilih gold sama hybrid gold. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, ini dia memberikan persentil dengan 98 TH. Berarti dia Q berapa Bapak Ibu semuanya? Q1.
Q1. Oke, Ya, satu. sudah ingat ya atau sudah mulai paham bisa membedakan Q1, Q2 dan Q3 Bapak Ibu Bisa, semuanya? bisa. Ya, Aman ya? paham Wah, Mas. sudah masuk. Aman. Jadi saya ulangi Bapak Ibu semuanya. Intinya kalau dia kuartil atau Q berarti kan 100 dibagi 4. Itu aja paling enak diingat. Ini Q1 ya, berarti memang dia Q1. Oke. Ya itu nomor 1 Mas. Oke, nomor 20 mungkin. 20. Nah, contoh 20 ini. Oh, kok nggak bisa diklik. Oke, 21. Nih, 21 nggih, kita ambil dari nama sumbernya. Klik kanan, open link in new tab. Kita cek lagi. Tadi nomor 1 Mas, ya pasti Q1. Oke, cek nomor 21. Nah, sekarang muncul di nomor 73. Q berapa Bapak Ibu semuanya? 73. 73, ya. Q berapa? Dua. Q3. Q2, benar sekali. Q2 Kedua, Bapak Ibu semuanya. Q2. Iya, Kedua, kedua. iya, ingat. 100 dibagi 4, 75 sampai 99 itu Q1 dan Q2 adalah 50 sampai 74. Nah, ini sebentar lagi bisa naik Q1 dia, tapi masih 73. Jadi dia terindeks di kuartil 2. Enggak masalah gitu. Yang penting masih kuartil-kuartil tinggi gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan kita memilih gold sama hybrid gold tadi, itu secara nggak langsung kita memfilter dari jurnal-jurnal yang memang kuartil tinggi gitu. Cuma permasalahannya adalah terkadang jumlahnya sedikit kan begitu. Jadi saya ini sebagai tambahan saja, Bapak Ibu bisa selain gold sama hybrid gold di sini bisa memilih yang all open access gitu. Jadi semua paper tapi yang free untuk didapatkan gitu. Jadi memang ini kadang tercampur dengan yang Q3 atau Q4, tapi nggak masalah gitu. Memang prioritas kita mendapatkan referensi yang paling tinggi kan gitu. Tapi kalau memang kita sudah memilih Q1 dan Q2 ini ternyata sedikit, boleh silahkan. Mungkin yang penting Scopus saja kalau saya gitu. Yang penting referensinya Scopus saja. Itu insya Allah aman gitu. Gitu nggih. Ini sebagai tambahan saja. All open access gitu. Limit tuh. Jadi tadi saya yakin tambah banyak dari yang awalnya cuma 30. Oh, belum berubah. Coba. Sudah ya? Coba saya reload sebentar nggih. Hanya tambah dikit berarti nggih. Tadi 30 berapa nggih? 37. Sama-sama 37. Coba kalau tidak play change. Oh, hanya nambah 3. Oke. Jadi dengan all open access hanya nambah 3 tadi. 34 jadi 37. Oke, nggak masalah. Yang penting nambah aja. Gitu. Ini sebagai tambahan saja Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Nah, di sini setelah sudah kita filter dan kita sudah mulai sempitkan di sini dan sesuai dengan apa yang kita cari, maka supaya lebih yakin kan kita mulai memilih gitu nggih. Mana yang referensi benar-benar cocok atau tidak. Terkadang hasil yang didapatkan ini tidak semuanya cocok dengan paper kita kan begitu. Kadang yang memang agak lari kemana, ke A, ke B gitu kan macam-macam. Jadi kita bisa mulai untuk membaca gitu nggih. Cuma masalahnya adalah di Rumah Scopus Bapak Ibu semuanya kami menganut ajaran di mana saat menulis paper haram hukumnya membaca referensi kan gitu. Jadi kalau kita keasikan baca papernya nggak jadi-jadi kan gitu. Atau cara baik membaca adalah jangan dibaca gitu. Nah, terus siapa yang baca Mas? Ini dia Bapak Ibu semuanya. Di bagian website Scopus ini, Bapak Ibu semuanya, ada fitur yang bernama Show All Abstract. Tampilkan semua abstraknya. Kan begitu. Yang berarti, dengan kita memilih Show All Abstract ini, setiap referensi-referensi ini akan memunculkan abstrak dari tulisan atau referensi tersebut. Begitu. Dan kita harus pahami kalau abstrak itu adalah gambaran kasar dari papernya. Kan begitu Bapak Ibu semuanya. Dan nanti di bagian abstrak ini akan ada sebuah tulisan atau kata kalimat itu yang bertanda kuning. Kan gitu. Dan yang warna kuning itu adalah kata kunci yang kita inputkan di awal. Yang berarti secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan kalau ada kata kunci kita di abstrak dari referensi tersebut,
maka berarti referensi itu membahas tentang topik yang sama. Kan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi memang tidak perlu membaca satu-satu referensinya dari awal sampai akhir baru tahu, oh ini cocok dengan saya. Nggak perlu. Silahkan kalau Bapak Ibu memang hobinya membaca itu jangan saat menulis paper gitu. Mungkin saat antri naik pesawat atau sedang di perjalanan kereta gitu. Atau mungkin lagi antri tambal gigi gitu mungkin. Nah itu. Waktu-waktu senggang seperti itu silahkan. Tapi kalau menulis paper, Bapak Ibu membaca referensi, nggak jadi-jadi papernya, kan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah ditampilkan abstraknya, dan ada warna kuning-kuning seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mulai memilih. Itu contoh nomor 1. Saya kembalikan ke Bapak, ini kira-kira Pak, cocok tidak Pak dengan tulisan Bapak? Nomor 1 dulu Pak. Cocok Halo, Mas. cocok Pak? Cocok Mas. Cocok, oke, masuk Siap. keranjang. Nomor 1 masuk keranjang. Lalu nomor 2 Pak, kira-kira cocok dengan tulisan Bapak? Cocok Atau Mas. oke, mungkin saya bantu nggih Bapak Ibu. Contoh Iya, Bapak iya. Ibu, saya mohon izin nggih. Kalau mungkin Bapak Ibu bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti saya, gitu. Nggih, saya kebetulan bahasa Inggris pas-pasan gitu. Jadi terkadang supaya lebih yakin, saya akan membahasa Indonesiakan dulu. Saya akan rubah bahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya klik kanan di putih-putih di sini, putih-putih dimanapun ini, klik kanan aja, pilih Translate to, ada fitur yang bernama Translate to ini, yang awalnya mungkin English gitu, kita klik aja. Nanti akan muncul notifikasi di atas. Nah, ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu semuanya. Kita ganti dengan bahasa yang kita inginkan. Choose another language. Nah, Bapak mahir ke bahasa apa Bapak selain bahasa Inggris? Arab mungkin? Atau Indonesia aja, Indonesia aja, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Oke. Indonesia, kita Bahasa ganti. Bugis Mas. Oke, coba yang Indonesia dulu nggih, Pak. Indonesia, kita klik Indonesia di sini. Klik aja. Nah, lalu kita bisa translate. Nah, ini dia. Gimana Pak? Lebih nyaman Pak? Jadi biar Aman, lebih aman. yakin gitu, nggih. Biar lebih yakin topiknya cocok tidak. Ah, itu Bapak Ibu semuanya. Ini cocok ya Pak nomor 2 Pak? Ya, cocok Mas. Cocok. Oke, nomor 2. Terus nomor 3. Manajemen sumber daya manusia hijau, manajemen rantai pasokan hijau, kinerja berkelanjutan. Masuk Pak? Tidak Mas. Oh, kurang. Oke, lewati Ya, aja. kurang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi fungsinya membaca itu sebenarnya hanya sebatas memilih gitu nggih. Memilih tapi cepat gitu, tidak perlu membaca full artikelnya. Dari abstraknya saja insya Allah sudah Nah, cukup ini sebenarnya. cocok Cocok, ini Pak? Mas. Cocok. Ya. Oke, masuk keranjang nomor 4 gitu. Nomor 5 sekarang, Pak. Gitu, Pak. Jadi ini alat yang sangat memudahkan kita, Bapak Ibu semuanya. Tuh. Masuk, Pak? Nomor 5 Pak? eh Iya Mas, masuk masuk. Masuk. Oke. Nah, mungkin Ya, cukup ya. dulu nggak Pak? Cukup dulu. Nah, Ya, ya. selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa sudah cukup gitu nggih, sudah cukup mendapat memilih-milihnya gitu. Sebenarnya masih banyak, tapi sebagai latihan saja. Ini contoh cukup gitu nggih. Bapak Ibu bisa kembali ke atas gitu, kembali ke scroll ke atas bagian atas ini fitur-fitur. Mungkin saya bahasa Inggriskan lagi saja. Nah, nanti Bapak Ibu setelah sudah selesai memilih di bagian atas di fitur-fitur yang berwarna biru ini akan ada fitur bernama download kan begitu. Ada fitur namanya download di sini. Nah, fitur download ini adalah fitur yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengambil PDF dari artikel-artikel tadi. Gitu. Cuma masalahnya adalah kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan scopus.com ini, pertama kali gitu nggih. Akun Bapak Ibu itu belum pernah menggunakan akun Scopus dan pertama kali menggunakan akun Scopus ini, maka saat kita klik download itu, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Downloading require an extension. Jadi adanya extension tambahan yang dibutuhkan oleh Google Chrome kita, Bapak Ibu semuanya, Chrome ya. Jadi kami memang sangat merekomendasikan browsernya Chrome saja, gitu. Jadi dengan kita menggunakan Google Chrome, maka akan diminta extension tambahan atau dalam tanda kutip itu alat bantu tambahan supaya dapat mendownload referensi-referensi yang kita inginkan di Scopus.
gitu. Maka kita bisa klik bagian Get Extension di sini. Kita klik aja, kita klik. Nah, nanti masuk ke dalam Chrome Web Store, seperti ini, ada Chrome Web Store. Lalu Bapak Ibu bisa tambahkan ke Chrome. Ini ada tambahan ke Chrome, atau kalau bahasa Inggris Add to Chrome, gitu. Sama saja. Intinya button yang berwarna biru sebelah kanan. Kita klik. Nah, tanpa menunggu dia selesai berputar, silakan langsung Add Extension di sini. Kita klik aja. Itu maka nanti setelah extension ini sudah terinstall di Chrome kita, akan muncul notifikasi Scopus Document Download Manager has been added. Itu sudah terpasang gitu nggih bahasanya. Sudah terpasang di Google Chrome kita. Maka kita bisa hapus saja. Kita hapus saja seperti ini. Nah, nanti biasanya akan diminta untuk refresh dulu. Jadi memang saran saya sebelum kita milih, kita pancing dulu sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Tapi ini contoh yang salah, jadi jangan ditiru. Silakan kalau baru pertama kali menggunakan Scopus ini, wajib harus install dulu extension-nya. Gitu. Nah, kita klik coba download-nya. Nah, inilah refresh your browser. Kita refresh saja. Nah, kita refresh. Nah, di sini maka kalau dia merefresh, berarti kita harus pilih ulang gitu nggih. Kita cepat saja. Tadi mohon izin Pak, nomor 1, 2, nomor 3 tidak nggih, nomor 3 tidak, terus nomor 4 dan nomor 5. Contoh ada 4 dokumen ini. Oke, sebagai tambahan biar ganjil 6 gitu nggih. 1 2 1 2 4 5 6. Oke. Nah, kita anggap sudah selesai memilih. Lalu kita pilih download, klik. Nah, ini dia. Jadi nanti akan muncul your selected 5 document to download gitu. Ada 5 dokumen yang Bapak dan Ibu pilih. Jadi hanya mengkonfirmasi saja. Gitu nggih. Kita bisa klik saja, kita klik download. Nah, ini dia, ada loading di bawah. Ini 1. Mungkin saya buat folder khusus dulu nih Pak, biar nyaman. Keywordnya tadi kalau tidak salah environmental preservation. Oke. Saya buat folder khusus di sini. Nah, saya download saja, saya simpan di folder ini, save. Ini juga saya masukkan ke folder ini saja, save. Ini saya masukkan ke sini, save. Oke, udah save lagi. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ternyata Bapak, dari kelima referensi yang kita pilih, hanya 4 yang berhasil langsung di-download. Jadi dari 5 dokumen yang kita pilih, ada 4 dokumen yang berhasil di-download. Nah, satunya gimana, Mas? Nah, jangan langsung putus asa dulu, jangan langsung dilewatin dulu. Ini, Bapak Ibu semuanya, kita klik view summary. Nah, ini ada 1 dokumen yang dimana dia gagal untuk langsung di-download atau tidak langsung masuk ke laptop Bapak dan Ibu. Kenapa? Biasanya, contoh ini nomor yang 1 ini, kita klik aja view at publisher. Biasanya jurnal itu ingin Bapak dan Ibu untuk mengunjungi terlebih dahulu website mereka atau rumah mereka. Kalau bahasa orang Jawa itu sowan dulu. Jadi kita ingin ngambil anak orang ya datang ke rumahnya dulu. Gitu. Sama kita ngambil referensi ini ya datang dulu ke rumahnya Bapak Ibu semuanya. Itu hanya sebatas mengunjungi saja. Gitu. Nah kebetulan di sini artikelnya open access. Sebenarnya open access tidak perlu membayar Bapak, tapi hanya minta dikunjungi saja. Kita klik aja download PDF di sini. Nah, ini adalah papernya, tinggal kita save. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kelima dokumennya sudah kami dapatkan Bapak di sini dan kita bisa lanjut ke keyword selanjutnya gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya cara mendownload dan cara cepat mendapatkan referensi-referensinya. Ini baru 1 keyword. Nanti keyword-keyword lain bisa Bapak Ibu ulangi menggunakan search. Nah, ini lalu bisa ketikkan aja keyword berikutnya. Tuh. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjut? Izin Izin Pak, bertanya. Silakan, mungkin Oke, Bapak. silakan. Oke, silakan. Pak Yogi dulu, silakan Pak Yogi. Atau Ibu? misalnya saya bidang Oke, agama gimana? Pak, misalnya Iya. tentang sholat khusyuk. Gimana Pak? Eh, Kalau bisa kan spesialisasinya kan bidang agama. Oke, bidang agama. Sholat khusyuk ketikannya
apakah ada cara transliterasi transliteri transliterasi tertentu atau gimana, Pak? Keywordnya apa, Pak? Khusyuk atau sholat khusyuk lah. Sholat khusyuk gitu nggih? Ya, Oh, sholat yang itu yang bagus itu ya, Pak ya, yang tata ya. cara sholat itu. Oke, kita coba nggih, Pak. Saya jujur juga tidak tahu. Coba mungkin sholat yang khusyuk gitu nggih. Sholat eh, pakai Q gitu nggih, Pak? Coba Q. Nggak pakai eh, KH. Oh ya, KH khusyuk. Seperti ini? Ya. Eh, nggak pakai U aja terakhirnya. Ah ya. Seperti ini? Sama petik Nggak gitu? setelah S tuh SY itu baru U. Ah ya, ya. Pas. Seperti ini, Pak? Ya. Oke, nah di sini. Oke, kita coba dulu nggih, Pak. Kita coba dulu. Jadi jujur saya juga tidak tahu. Saya coba dulu di sini. Nah, saya copy dulu khusyuk prayer. Kita coba cari dulu nggih. Coba saya cari dulu di Scopus. Nah ini, jadi karena kita tidak tahu keyword apa yang populer di Scopus, kufu kurang ya Pak ya, kurang. Kan kufu. Coba kusuk prayer. Cuma satu Bapak. Cuma satu, Oh ada ya. cuma satu Pak. Cuma ini nggak masuk ini Pak. Ini malah kok arsitektur. Masuknya ke lingkungan ini Pak, bukan apa nggak istilahnya. Mungkin ada istilah lain Pak, selain kusuk sholat gitu. Kusuk itu dalam artian apa Pak? Coba. Mungkin Tumak biar Nina lebih bisa, Pak? spesifik. Gimana Pak? Tumak Nina. Ini Tumak istilahnya ninah. orang Arab semuanya. Tumak ninah gitu nggih. Ya, tumak Nina. Tumak. Coba biar salah. Ah ya pas. Berarti ini nggih, tumak ninah. Ya, ya, ya. Pas. Oke, coba. Saya copy saja. Saya copy lalu saya coba search kembali. Berarti sholat yang tumak ninah gitu nggih Pak ya? Ya. Oke. Tumak ninah prayer. Contoh seperti ini. Oke. Tidak ada. Coba kalau saya hilangkan prayernya, tumak ninah saja. Tidak ada juga Pak. Apa ya Pak ya? Ini Pak, mungkin gerakan, gerakan, gerakan yang bagus gitu mungkin ya Pak ya? Atau Atau gini sholat, aja, sholat aja, sholat. sholat, Ya, sholat aja, sholat. Atau sholat. prayer atau gimana ya? Eh, yang bagus prayer atau sholat Pak? Prayer biasanya Pak. Coba prayer. Prayer. Tapi kalau prayer tuh banyak sekali tuh Pak. Prayer tuh banyak gitu. Terlalu macam-macam. Puasa pun dibilang prayer gitu nih. Nah, ada 17.000 Pak. Oh, banyak ya. 17.000 atau mungkin gerakan, setiap gerakan apa nggih istilahnya bagus itu nggih. Cuma Nina gerakan, coba nggih. Kalau tambahkan sholat masuk nggak ya? Sholat. Nah, 19 di sini coba Pak. Kita cek nih Pak. Yang cocok Nina ya Pak. Ini coba kiblat finder Memang akurasi. istilahnya Arab semua yang saya bahas, Pak. Gimana Pak? Yang saya bahas tuh kebanyakan istilahnya Arab. Oh, istilahnya Arab nggih. Ya. Ini mungkin Pak. Ada namanya sholat Pak tanpa H di sini. Sholat. Coba di sini. Sholat atau dalam kurungnya prayer. Sintaknya error. Oke, karena ada. Oke, sholat aja. 50. 50 solar. Solar. Ini maksudnya solar malah beda-beda makna ini. Apa? Bisa kalau dalam menulis bahasa Inggris keywordnya apa Pak yang cocok Pak? Apa Ibadah ya? ya, tetap prayer nggih. Prayer nggih maksudnya nggih. Prayer biasanya. Tetap prayer nggih. Apa nggih? Contoh nggih. Coba saya contoh keyword. Pamer sholat. Cari di Hmm. AI aja, Pak, biar cepat.
AI nggih. AI boleh kalau Ibu kalau mau, boleh coba nggih. AI nggih. Apa nggih? Iya, ChatGPT mungkin. jurnal. Ya coba cek jurnal Q1 untuk Coba nggih. sholat mungkin ada. Nggih, coba keyword di paper Coba gitu. ada orang apa yang komen Islamic prayer. Islamic boleh, Islamic. Terus, tapi contoh ya Pak ya. Keyword di paper tentang Itu saya cek di itu sih di ChatGPT Islamic prayer. contoh nggih. Sholat, ibadah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Ini belum selesai. Islamic prayer masuk Ibu, masuk. Coba Islamic prayer. Saya hapus Islamic prayer. Coba tanpa kutip dua dulu. Kita cek ombak dulu. Banyak. Oke, masuk. Coba saya tambahkan kutip dua. Islamic prayer. 100. Wah, mantap. Kita coba keywordnya. Mana keywordnya? Keyword. Nah, ini dia. Oh, masuk Bapak. Terima kasih Ibu. Ini Bapak. Jadi masuk. Jadi kalau sholat itu masuk nanti di ini dia. Ada prayer sendiri, ada Islamic prayer. Atau salat itu salat nih. Tapi kalau salat itu kurang sih. Islamic prayer ini masuk Pak. Masuk jadikan keyword boleh. Gitu. Islamic prayer, controller study tidak. Priority jurnal Muslim, Sufi bukan. Prayer ada yang pakai S, pakai tidak ada. Jadi nanti Bapak mungkin kalau terkait dengan sholat yang tumak ninah, itu mungkin nanti referensinya dibanyakin tentang yang sholat dulu aja Pak. Gitu. Nanti bahas-bahas hal-hal yang umum dulu tentang sholatnya. Jadi nanti kalau Bapak mungkin arahnya ke topik bagaimana gerakan sholat yang baik dan benar itu bisa dijabarkan saja detailnya, tapi referensinya kalau bisa yang umum dulu ini Pak. Tidak ada yang tumak ninah, nggak ada Pak tulisannya Pak. Hanya prayer, Islamic prayer, ini middle age, ini kan bukan salat, Muslim, religion mungkin. Religion. Oke, mohon maaf. Oke, coba. Islamic prayer. Oke, nah. Nah, begitu mungkin Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, siap Bapak. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi memang keyword itu jujur kami juga tidak tahu mana yang populer, mana yang tidak. Jadi kita hanya bisa mengecek gitu. Mana keyword yang digunakan, mana yang tidak. Karena memang kadang hasilnya beda juga. Tadi bisa ini kalau kata apa ChatGPT boleh kalau memang dibantu. Belum. Kalau memang dia bisa memberikan keyword, bagus. Salah prayer, salah Islamic prayer. Nah, worship Muslim ini masuk nih. Muslim spiritual. Nah, ini masuk pilar of Islam. Mantap sekali. Coba kita copy. Pindahkan di sini. Coba ya, saya pastekan aja pilar of Islam. Ada Pak 425 Pak. Cocok berarti Pak. Masuk. Bisa? Gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin sedikit saya akan jelaskan juga alternatif lain kalau Bapak Ibu belum mempunyai akun yang lisensi gitu nggih. Scopus lisensi ini kita bisa juga Maaf, boleh nggak Ibu. tanya dulu sebelum pindah ke saya direct kan? Gimana Ibu? Apa bedanya yang add search field ini sama refine search? Yang mana Bu? Yang ini add search field Ya, ini sama sama yang tadi di sebelah kiri paling awal kita environment apa tadi itu? Oke. Yang apa? Yang ya, saya paham Ibu. Jadi sebenarnya sama saja Ibu, sama saja fungsinya. Jadi dia bisa menggabungkan antar keyword kan gitu supaya lebih spesifik. Cuma memang saran dari saya, karena memang kita tidak tahu apakah keyword kita ini
populer tidak di Scopus, maka kita harus cek ombak dulu kalau bahasa kami gitu kan. Cek ombak dulu. Contoh ini, Pillar of Islam ini kan gitu Ibu. Jadi kan masih kita cek ombak dulu, baru kita search gitu. Nah, ini nanti akan muncul sejumlah dokumen yang bicara tentang Pillar of Islam kan gitu. Contoh ada 425 dokumen. Nah, ini kalau menurut kita masih terlalu luas atau masih terlalu umum, bisa nanti Bapak Ibu sempitkan di sini, di refine search ini, di search within result gitu. Atau mungkin ini kan bicara tentang tadi Pillar of Islam. Nah, kita spesifikkan ke arah sholat gitu nih, prayer. Nah, seperti ini, prayer gitu. Kita klik aja biar lebih sempit. Nah, ini bisa. Jadi 44 dokumen gitu. Jadi kondisi ini adalah hal yang umum, bukan apa cara yang paling kami rekomendasikan. Kita cek ombak dulu, apakah keyword kita ini banyak atau tidak, gitu. Baru kita sempitkan, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah yakin bahwa contoh keyword saya ini populer di Scopus gitu, boleh langsung menggunakan add search field ini, gitu. Contoh apa nggih? Ini tadi mungkin pelestarian lingkungan nih. Tadi apa nggih? Pelestarian. Dari lingkungan. Oh, pelestarian lingkungan nggih, Bapak. Ya. Pelestarian lingkungan. Reservation. Ya, Reservation. Yang ini, Pak ya. Iya, betul. Oke, kita copy. Nah, kita copy. Nah, ini mungkin kita yakin gitu nggih. Saya yakin bahwa keyword ini banyak di Scopus. Karena ini sudah sering dibahas orang kan gitu contohnya gitu nggih. Maka saya akan lebih spesifikkan gitu. Bisa Bapak Ibu spesifikkan dengan menambahkan keyword berikutnya gitu. Keyword kedua, ketiga gitu supaya lebih nyempit gitu. Terkadang kan kalau pelestarian lingkungan kan banyak yang diambil sudut pandangnya dari segi hukum, dari segi lingkungan, dari segi sosial kan macam-macam. Nah, kami mungkin contoh ingin lebih spesifikkan ke arah budayanya gitu, culture. Boleh gitu, biar lebih spesifik. Pelestarian lingkungan tapi juga yang terkait dengan kebudayaan atau budaya kan gitu. Ya udah, culture di sini. Sama kalau sudah seperti ini bisa kita search saja. Nah, langsung spesifik tersisa hanya 142 dokumen gitu. Jadi ini sebenarnya hanya style saja Bapak Ibu semuanya, hanya semata setara saja. Jadi memang kondisi ini bisa diterapkan kalau memang keyword yang kita gunakan itu memang banyak gitu. Contoh kalau tanpa culture gitu nih, saya hapus culture-nya, maka nanti yang dihasilkan itu banyak. Environmental hanya 3.000, kan banyak sekali gitu. Jadi 3.000 Terima kan kasih, banyak Pak. gitu. Gitu Ibu, baik. Terima Izin kasih. Mas, Oke, silakan Bapak. tadi kan untuk kata kuncinya itu Oke. kan sudah ada 3 yang dicantumkan. Nah, Oke. bagaimana ketika misalnya ada 4 kata kunci yang kita cari seperti itu, Mas? Kita tambahkan kata kunci Islam begitu, Mas, karena kebetulan kan ini mengkaji masalah kajian keislaman juga yang melatar belakangi dari kearifan lokal ini. Artinya kita melihat dari eh, kearifan lokal itu apakah keluar dari kajian keislaman itu atau bagaimana? Nah, mungkin Oke. seperti itu, Mas. Iya, Ya, sebenarnya bisa, Bapak. Sebenarnya bisa. Contoh, ini kan keyword pertama, environmental preservation kan gitu. Lalu iya, tambahkan culture kan gitu. Boleh iya, gitu. Lalu kita tambahkan lagi keyword berikutnya, yang tadi Islam gitu nggak, Pak ya? iya. Islam gitu. Nah, cuma permasalahannya adalah Bapak Ibu semuanya, ini Hmm. sudah sempit gitu nggih. Dari yang Oh, awalnya siap. ribuan, tersisa hanya 500 gitu nggih, 500. Oh, Contoh, saya ingin sempitkan lagi yang bicara tentang Islam gitu nggih, Islam gitu nggih. Coba saya klik aja. Dari 500 tersisa hanya 96. Jadi sudah sangat sempit sekali. Itu nggih. oh, siap. Tapi ini belum kita filter loh Bapak Ibu semuanya. Belum kita filter. Jadi 96 ini masih tahun-tahunnya belum 5 tahun terakhir kan gitu. Jadi memang kalau saran saya kalau sudah ratusan Oh iya. tidak perlu disempitkan lagi. Nanti bisa Oh iya, izin Mas. dibuat lagi di gimana Pak? Izin. Jadi artinya meskipun
kata kunci yang ada di abstrak itu Nggih, eh, terdiri dari empat atau lebih, tetapi nggih, ketika kita mencari referensinya dan itu sudah menunjuk ke angka seratusan, kayak seperti tadi yang nggih, ada di layar, maka nggih. eh, maka tidak lanjut lagi untuk menyempitkan seperti itu, Mas ya. Iya, saran dari kami tidak, Pak, karena takutnya malah nggak ada nanti, gitu. Oh siap, Mas. Oh iya Ya, iya. gitu. Jadi Bapak Ibu harus ingat juga, kita referensi itu jangan mencari yang benar-benar spesifik dengan tulisan kita. Oh siap. Sulit, susah malah kan gitu. Malah mungkin nggak ada kan gitu Bapak Ibu semuanya. Maka, Nah, betul sekali. iya gitu Ya Bapak. betul sekali Mas, karena begini, karena kan kemarin sempat saya mencari di apa Oke, namanya referensi, saya oke, menyempitkan dari apa namanya dari empat kata kunci ini. Ternyata iya, setelah saya cari dari empat kata kunci, ternyata cuman terdiri dari puluhan aja. Ah, ah, iya, ah. Iya, oke Pak. jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas, bahwa ketika misalnya sudah terdiri dari ratusan dokumennya, maka sudah cukup untuk apa namanya untuk menyempitkan seperti itu, Iya, Mas ya. oke, benar sekali Pak. Oh iya, Gitu. siap Mas, Oke, makasih Mas. ya, sama-sama Bapak. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Karena referensi Izin kan juga tidak Mas, hanya masih ada satu Mas sedikit ini Pak. gimana Pak? Ini mungkin juga bisa juga dijelaskan mengenai bagaimana cara pemilihan kata kunci itu di sebuah artikel atau sebuah jurnal, Mas, atau sebuah abstrak dalam artikel kita. Mungkin bisa dikasih trik-trik atau bisa dijelaskan bagaimana menentukan kata kunci supaya apa? Supaya nantinya kita cantumkan kata kunci itu tidak salah atau pada hakikatnya itu tepat begitu, Mas. Oke. Nah, baik, itu materi kita di awal nih Bapak Ibu semuanya. Jadi memang Oh ya, kalau menentukan kata kunci yang paling mudah adalah kalau saya dari judul gitu. oh ya. Jadi contoh judul Bapak apa mohon izin Pak? Contoh kanunya itu Mas, itu kajian kajian makna filosofi, Makna filosofi, filosofi nggih, pelestarian lingkungan hidup, pelestarian, ya pelestarian lingkungan hidup, nggih, hidup berbasis kearifan lokal, berbasis kearifan lokal, kearifan lokal. lokal, Seperti ini Pak? masyarakat Karampuang. Oh, titik dua gitu nggih. Oh, Enggak atau Mas, langsung enggak. Iya, atau iya, langsung enggak ada kearifan anunya lokal, Mas. hmm, Kearifan lokal, masyarakat masyarakat Karampuang. Iya, masyarakat Karampuang. tadi Karampuang. Iya, cocok seperti itu, Mas. Nah, oke. Nah, mungkin karena kita tidak tahu apa keywordnya Bapak Ibu semuanya, memang paling mudah dari judul gitu. Contoh Iya, dari iya. judul ini saya copy, lalu saya pindahkan di bawah seperti ini keyword. Mm-mm. Karena jujur kalau saya judul kan sudah menggambarkan sama seperti kemarin MSO. Iya, Berarti kan sudah menggambarkan i- paper kita secara tidak langsung kan gitu iya, Bapak Ibu semua. betul, Mas. Jadi Maka artinya kita sekedar memperjelas lagi nih, Mas, supaya artinya iya enggak benar sekali salah-salah gitu Pak. seperti itu. Iya. Iya. Contoh, ini kan bisa kita breakdown. Kajian ini mungkin tidak perlu dijadikan keyword gitu, boleh. Gitu. Mungkin langsung makna filosofi gitu, koma, kan gitu Pak. Terus Mm-mm. pelestarian lingkungan hidup, koma. Berbasisnya kita Hmm. hilangkan. Kearifan lokal ini kita kasih koma. Terus masyarakat Karampuang. Ini contoh simpelnya aja, cara cepatnya gitu Pak. Nanti bisa ditambahkan keyword-keyword yang dirasa Bapak Ibu sering dibahas di Oh ya, papernya. itu tadi saya menambahkan kata Islam, Mas. Kenapa? Karena saya Islam. kan mengkaji juga dari perspektif kajian keislamannya. Nah, itu berarti ada Nah, masalah kajian Islam di sini, kan gitu. ya, kajian Islam betul sekali. Nah, Nah, ini itu Bapak tadi Ibu semuanya. saya agak ragu apakah kata kunci yang saya apa namanya ambil sudah benar atau bagaimana. Ternyata alhamdulillah Iya, sudah benar, Mas ya. iya Karena kan Bapak. saya karena kan saya juga lebih mengkaji masalah kajian keislamannya mengenai kearifan lokalnya itu. Apakah kearifan lokal yang ada di masyarakat Karampong itu keluar dari kajian keislam, akidah Islam atau bagaimana? Nah, Iya, seperti itu, Mas. gitu. Nah, benar sekali Bapak, gitu. Tapi Oke, siap. memang Makasih, Mas. biar lebih yakin itu
kita langsung tembakkan ke Scopus Pak, biar lebih tahu gitu kan. Ini ini memang Iya. benar-benar. Tapi contoh nggih, ini memang triknya aja Bapak Ibu semuanya. Kalau memang bingung terkait dengan keyword, coba English, coba insert nggih. Tadi Bapak terkait dengan local wisdom-nya dan kajian Iya. Islam kan gitu Pak. Oke. Iya, betul. Kita ambil yang umum dulu. Kita kombinasikan keyword berikutnya gitu nggih. Tadi terkait pelestarian sudah, kita copy local wisdom-nya. Nah, di sini coba saya search terkait dengan local wisdom. Local wisdom dulu, saya buat umum dulu. Local wisdom. Seperti ini kita search. Nah, ini kan saya yakin banyak sekali. Ada 2000. Nah, lalu kita tambahkan Islamic Studies. Tambahkan. Jadi kombinasi antar keyword ini selera Bapak Ibu semuanya. Tergantung, ya kadang kombinasi ini itu banyak, kadang ini sedikit. Nah gitu aja. Macam-macam. Kita bisa main-main di sini. Islamic Studies. Atau saya buat umum saja tanpa kutip dua, biar lebih ada terkait dengan kajiannya, ada Islamiknya juga. Nah, ada 400 di sini Pak. Ada 400. Gitu, okay. Coba kita cek Pak. Kita cek di bagian keyword. Nah, ini dia. Ini Bapak. Keyword yang bicara tentang local wisdom dan kajian Islamnya gitu. Islamic law cocok tidak Pak? Hukum Islamnya gitu Oh, cocok? cocok Mas. Masuk? Masuk juga. Iya. Heeh. Nah, kalau memang ini cocok dengan tulisan Bapak, bisa di-copy saja. Copy, Oh, iya, iya, iya. lalu dipindahkan ke tulisan Bapak ini. Atau mungkin bisa diganti. Gitu, Jadi bisa. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini boleh. Gitu. Ada lagi mungkin. Oh, Ini terkait dengan apa Bapak mungkin? Religion, religionist modernization, apalagi mungkin Bapak yang cocok dengan tulisan Bapak? Rural cocok tidak Pak? apa artinya itu Mas? Karena saya bahasa Bugis juga tahu ini Mas. Coba saya biar itu nggih, biar nah, di Indonesia kan aja. Ya, siap, Mas. Indonesia. Nah, translate. Oh iya. Nah, ini Oh, Pak. itu hukum adat juga Mas. Hukum adat mana sih? Ya, Hukum adat. itu yang di atas. Hukum adat tadi bahasa Inggrisnya adalah customary law itu Pak. Iya. Customary law gitu. Kalau rural itu adalah kalau contoh di daerah pedesaan gitu Pak. Daerah pedesaan itu nanti masuk ke rural gitu. Ini budaya lokal. Tadi kan Iya, ada local budaya wisdom. lokal juga Mas. Ya, tadi ada local wisdom, ada local Iya, iya. culture di sini Pak. Nah, Iya, itu ini masuk local culture iya itu kita betul. copy, kita pindahkan ke artikel kita. Jadi memang saran dari kami, silahkan membuat keyword sebanyak mungkin. Karena kita Oh, tidak tahu mana yang populer, mana yang tidak kan gitu. Tapi jadi nanti izin setelah, Mas, jadi oke, izin Mas, jadi itu kata kunci di situ. Oke, tidak membatasi Mas ya. tidak Pak. Jadi di sini Bapak Oh, Ibu semuanya, saat kita baru memulai, saran dari kami buat sebanyak-banyaknya. Itu. Tapi oh saat siap. Bapak Ibu sudah menemukan target jurnal dan ternyata dia membatasi jumlah kata, jumlah keyword, maka silakan disesuaikan. Kan gitu. Tapi saat mulai itu sebisa mungkin dibuat sebanyak-banyaknya kalau kalau saran dari kami gitu nggih. Supaya referensinya juga banyak stylenya gitu. Banyak banyak cara kan. Oh, yang ini sedikit, yang ini banyak. Oh, ini banyak, ini sedikit. Gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah dapat target jurnal, silahkan kalau memang dia batasi maksimal 6 ya sudah, nurut saja 6 gitu Bapak Ibu Siap, semuanya. siap, siap. Gitu. Gitu nggih Bapak Ibu. Oke. Nah, mohon izin. Oke. Sedikit ini kalau sudah kita dari scopus.com kita bisa masuk ke alternatif yang pertama dari Bentar cara Mas, mendapatkan referensi. Mas Novan. Oke, Ini gimana Pak? kalau saya tampilannya kan ada sekian ratus, tapi yang bisa ditampilkan cuma 10-10 itu gimana Mas? Yang Scopus tadi. Apa? Displaynya ya Pak ya? Displaynya. Displaynya ya, Yang ini Pak, 10-10 di aja. bawah, Iya, paling bawah 10. nanti Iya, ya nanti ada muncul display ini Pak. Bagian mana? pojok kanan itu. Ini mana tuh? Oh, Ya, ini display kan ya. ada Siap. di Bentar, saya. ya. Jadi maksimum Terus, memang umumnya 10, tapi bisa dibuat 200 Pak. Gitu. Silakan. oh 200 ya. Oh iya, Iya, iya. macam-macam Siap. silakan sesuai kebutuhan aja, selera aja Pak ini Pak. Oke, Tapi memang oke, yang oke. paling biasanya 10 gitu. Hmm. Gitu Bapak? Oke, makasih. Oke, sama-sama Bapak. Nah ini Bapak Ibu semuanya, alternatif pertama saat kita tidak bisa menggunakan scopus.com yang berlisensi.
yaitu adalah menggunakan Science Direct. Ini satu server dengan Elsevier, Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kebanyakan referensi-referensi yang disimpan di Science Direct ini adalah referensi-referensi dari jurnal-jurnal Elsevier gitu. Karena memang satu Mas repository Novan, itu. Oke, Bapak? ada sedikit saya mau sampaikan ini. Nggih. Tadi Scopus yang resmi dengan yang free itu apa yang Nggih. beda anunya ya? Beda fiturnya ya? Beda, Pak. Ini, Pak, Oh, beda yang banget paling saya lihat ya. membedakan ada fitur search-nya ini, Pak. Iya. Nggih. Jadi kalau yang Nah, free dia hanya auto search kalau tidak salah. Benar, Pak? iya, iya. Dengan Ya, itu, solve Pak. saja. Ya. Ini fitur Hmm. search ini yang hanya ada di Scopus yang berlisensi, Bapak, gitu. Oh, lisensi ya. Di bawahnya juga seperti itu. Saya lihat banyak fitur-fiturnya kalau Iya, yang Pak. berbayar itu tadi sampai 2 keyword yang bisa masuk kan. Bisa, Pak. Nah, di Bisa. sisi kiri juga beda saya lihat. Iya, Pak. Karena memang Waduh. itu hanya fitur yang di lisensi, Pak, gitu, Pak. Gitu ya. Memang harus ini kita berlangganan ya. Iya, tidak harus, Pak. Kami memang hanya merekomendasikan. Memang kami merekomendasikan bahwa itu punya ini, cuma ini alternatif lainnya, Pak. Pakai Science Direct ini bisa, Pak. Gitu. Oke ya. Terima kasih Oke. banyak infonya, Oke. Mas Sama-sama, Pak. Novan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya contoh alternatif pertama yaitu adalah Science Direct. Di sini Bapak Ibu sama seperti scopus.com, kita mencari berdasarkan kata kunci yang kita tulis di dalam paper kita. Itu nggih. Contoh tadi bicara tentang local wisdom. Maka silakan di 3 blog seperti ini kita pilih yang paling kiri yang find article with this term kan gitu. Contoh local wisdom. Local wisdom seperti ini. Tambahkan kutip 2 biar tidak lokalnya sendiri, wisdomnya sendiri. Begitu. Nah, seperti ini lalu kita langsung search. Kita langsung search itu. Nah, tapi sebelum itu, kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan Science Direct ini dan sudah login. Sudah login dengan akun Elsevier-nya. Gitu. Nah, mungkin contoh, saya logout dulu aja. Sign out aja. Ini Bapak Ibu semuanya, contoh saya belum login akunnya gitu. Dan inilah tampilan penggunaan Science Direct tapi yang belum login kan gitu. Nah, kelemahannya adalah tidak adanya kotak-kotak seperti di scopus.com ini. Ada kotak-kotak yang bisa kita pilih. Kan begitu. Tidak ada kotak-kotak dan kita harus satu-satu kan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk membuat dulu akun dari Elsevier ini dan akun ini sama seperti akun di Mendeley kita. Gitu. Kalau Bapak Ibu belum punya akunnya bisa langsung mendaftar saja. Ini banyak sekali. Oke, contoh saya pakai yang akun pribadi saja. Oke. Sign in. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun pribadi, tidak perlu akun yang lisensi, hanya perlu login pakai email biasa saja. Ini perbedaan adalah ada kotak-kotaknya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sama seperti kita menggunakan scopus.com berlisensi. Saat kata kunci yang kita inputkan itu ternyata masih banyak tulisannya seperti ini. Contoh hasil yang didapatkan dari keyword local wisdom itu 624 referensi. Gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu merasa ini masih terlalu luas dan ini masih terlalu banyak, boleh disempitkan dengan pilih Advanced Search sini. Advanced Search kita klik. Nanti akan muncul tampilan-tampilan atau cara menyempitkan lagi gitu terkait dengan keyword kita di awal. Contoh banyak sebenarnya tahunnya dan macam-macam. Cuma saya akan menggunakan yang ini saja. Title, abstract, author specific, keyword gitu. Jadi kita bisa menambahkan keyword selanjutnya gitu. Contoh tadi terkait dengan local wisdom. Maka coba saya bicara tentang Islamnya gitu. Islam. Islamic di sini. Gitu. Contohnya kalau sudah kita bisa search kembali. Jadi saya meminta referensi yang bicara tentang local wisdom dan bicara tentang Islamic kan gitu. Dan kebetulan hanya 7 di sini. Gitu. Memang perbedaannya sangat jauh sekali karena memang ya ini hanya dari server Elsevier. Jadi dari jurnal-jurnal Elsevier gitu.
Di sini ada 400, di sini hanya 7. Tapi nggak masalah, ini bisa. Gitu. 7. Nah, sama seperti di Scopus, Bapak Ibu semuanya, pastikan kita harus filter juga tahunnya. Tahun dari referensi yang kita inginkan. Contohnya, ini dari tahun 2025, 2021. Oke, mungkin karena dia sedikit, saya tambahkan jadi 2019 juga masuk. Gitu. Nah, ketiga tahun itu, lalu jangan lupa, oh sudah, ini saja nggih. Oke, ini aja. Social Sciences tidak perlu buat umum saja. Ini hanya nama jurnalnya, dan aksesnya ini pasti open access semua, dan open archive gitu. Jadi mudah dapatkan. Gitu. Nah, 5 dokumen ini, karena dia cuma 5, silahkan langsung dipilih semua saja. Atau kalau Bapak Ibu memang tertarik untuk membaca, silahkan buka abstraknya. Nah, ini abstraknya harus dibuka satu-satu Bapak Ibu semuanya. Memang agak makan waktu, ini kan satu-satu seperti ini agak merepotkan, tapi ini minimal bisa membantu kita untuk lebih mengetahui apakah referensi ini cocok atau tidak. Gitu. Nah, contoh 55 ini cocok, saya klik semuanya saja. Lalu nanti di bagian atas akan muncul tulisan download berapa jumlah artikel yang Bapak dan Ibu inginkan. Contoh di sini ada 5, kita klik saja. Nah, kenapa ini? Something, coba saya reload dulu. Klik saja, download 5 artikel. Ini kenapa ini, Mbak Hanifah? Kenapa ini, Mbak ya? Coba klik saja, download 5 artikel. Kayaknya udah ngantuk, Mas. Gimana Mas Ropan? Coba, tadi kok gagal ya, Mbak ya? Local wisdom. Oke, saya buat ini. Oke, tidak perlu saya sempitkan aja, langsung saya ambil 5 tahun terakhir. Itu 2025, 2024, 2023, 22, 21. Dah, ini aja. 200 dokumen. Oke. Saya buat umum saja. Oh ya, artikelnya jangan lupa. Tipe dari artikelnya di sini. Nah, ini yang lupa. Riset artikel. Riset artikel. Riset artikel dan review artikel. Udah? Tersisa 200. Nah, udah cukup gitu. Nah, saya anggap aja contoh saya ambil 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 boleh. Biar genap 6 di sini. Oke. Selanjutnya kalau sudah selesai memilih, kita coba download lagi. Oh, bisa. Memang harus di-close dulu, nggak masalah. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Jadi di Sign Direct ini nanti akan tetap terdownload, cuma akan berupa RAR. WinRAR, zip gitu nih kalau WinRAR atau zip gitu. Yang ada icon buku atau resletingnya itu Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kita save aja. Nah, ini sudah terdownload di sini. Dan nanti bisa Bapak Ibu cek di folder downloadnya karena semua referensi semua downloadan secara umum pasti di folder download environmental preservation. Nah, ini dia. Coba saya view-nya besarkan saja. Nah, ini adalah file atau bukan. Ini adalah bentuk format yang kita dapatkan kalau mendownload dari Sign Direct. Kalau dia masih berformat RAR atau zip seperti ini, maka perlu kita ekstrak dulu kan begitu. Silakan klik kanan saja. Klik kanan lalu bisa pilih extract all atau kalau saya paling nyaman show more dulu lalu di extract file. Ini aja, extract file aja. Kita klik. Muncul oke saja. Nah, nanti dia akan masuk atau langsung terekstrak berupa folder. Nah, ini dia. Ini adalah folder yang kita download dari yang kita ekstrak dari downloadan kita ini. Ini dia. Kita buka aja. Nah, ada ke-6 referensi yang kita download tadi atau semua paper-paper yang kita download tadi dari Sign Direct gitu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya alternatif yang pertama kalau kita memang tidak menggunakan Scopus.com yang berlisensi, pakai Sign Direct ini. Nah, alternatif yang terakhir, yang sering paling kita gunakan di... Izin dulu Mas, izin Mas. Oke, silakan Pak. Gimana Pak? Izin Mas. Nih? Tadi sebelum masuk di pencarian itu Mas, Nih? harus dulu kita daftar emailnya Mas ya, atau gimana Iya tadi? Pak, ya di sini Pak. Kalau Oh, bisa harus login dulu Pak, gitu, login dulu.
Oh ya, bisa diulangi Kalau Mas, tadi agak oh, terputus tadi Mas Tabet. bisa. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi Hmm. saat Bapak Ibu menggunakan Sign Direct, pastikan Hmm. harus login terlebih dahulu. Begitu, oke? Ini contoh belum Ya, login saya, Pak. Jadi kita oke bisa Lazam. login dulu. Di sebelah kanan atas, ini Bapak Ibu bisa pilih sign in atau my account di sini. Bisa klik aja, bisa klik Hmm. saja. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk login Oh, menggunakan akun Elsevier-nya, kan begitu. Nah, contoh saya belum punya akun yang Elsevier gitu. Kita bisa use another aja. Nah, di sini contoh saya belum punya akun yang terdaftar gitu nih. Dua berapa ya Mbak Nifa ya? 25 mungkin, AM25. Nah, coba continue saja. Nah, ini dia. Biasanya kalau emailnya belum pernah terdaftar di Elsevier, maka akan masuk ke register dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi register ini hanya masalah modal email saja gitu. Masukkan email yang belum pernah terdaftar, lalu masukkan nama depan dan nama belakang Bapak dan Ibu. Boleh nama samaran, nggak ada masalah gitu, hanya sebatas pengenalan saja. Lalu ketikkan passwordnya gitu. Passwordnya boleh disamakan dengan password email selama memenuhi kriteria di sini. Minimal 8 karakter dan ada minimal ada 1 huruf, ada gabungan antara huruf besar dan huruf kecil begitu, dan ditambahkan dengan simbol supaya biar lebih strong gitu. Contoh password email saya. Nah, seperti ini. Jadi modal email, nama depan, nama belakang, password, selesai. Gitu. Kalau sudah, bisa langsung register saja, Bapak Ibu semuanya. Nah, gitu. Jadi kami memang sangat menyarankan Bapak Ibu harus punya akun Elsevier. Tidak perlu akun yang lisensi, pakai email pribadi nggak ada masalah. Gitu. Nah, seperti ini. Sudah, siap Bapak? Mas. Udah mengerti Mas, udah paham. Insya Allah. Sama-sama. Gitu nggih Heeh. Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah login, bisa Bapak Ibu langsung mulai mencari terkait dengan topik yang Bapak dan Ibu ingin cari. Gitu. Terkait dengan topiknya, keywordnya, gitu, macam-macam. Gitu. Nah, ini dia alternatif lain selain Sign Direct. Kita menggunakan Google Scholar, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah cara yang paling umum dan yang paling sering kita gunakan di masa perkuliahan dulu gitu, skripsi atau mungkin Bapak Ibu saat tesis masih menggunakan Google Scholar. Ini pakai Google Scholar di sini. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu semuanya, Google Scholar itu semua tulisan bisa masuk, kan begitu. Tidak ada sebuah proses di mana menetapkan standar tulisan yang bisa publish di Google Scholar kan gitu. Jadi semua tulisan bisa masuk. Maka kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menambahkan alat tambahan di sini. Itu. Nah, di sini coba saya contoh dulu pakai keyword local wisdom. Nah, seperti ini local wisdom, kita search aja. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi di Google Scholar pasti setelah kita mengetikkan kata kunci di sini, maka akan diberikan referensi-referensi yang bicara tentang local wisdom kan begitu. Cuma sama seperti yang saya bilang tadi, karena semua tulisan di sini bisa masuk, kita kembali, kita harus memprioritaskan referensi yang kita dapat itu adalah referensi yang dari Scopus, kan begitu Bapak Ibu semuanya. Di sini, maka ada perlu sebuah alat tambahan yang bisa mengidentifikasi. Ada alat yang bisa mengidentifikasi apakah referensi ini Scopus atau tidak. Itu Bapak Ibu semuanya. Di sini, kalau Bapak Ibu ada perbedaan antara Google Scholar Bapak dan Ibu dengan yang di layar ini, di tempat kami ada sebuah tanda gitu nggih. Jadi ini adalah papernya atau dokumennya, referensinya. Tapi nanti di bawahnya akan muncul seperti Q1 gitu, nggak ada NA, ada mungkin Q2 macam-macam. Nah, alat ini yang bisa secara tidak langsung membantu kita dalam mengidentifikasi mana paper-paper yang ada di Scopus, mana yang tidak. Gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, alat itu namanya adalah EX Citation. Alat ini bernama EX Citation Journal Ranking in Google Scholar. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Google Scholar, kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu menginstal alat ini dulu. Caranya mudah. Contoh saya hapus dulu. Saya remove dulu saja.
Kalau kita belum punya alat itu, maka tampilannya sama seperti ya Google Scholar pada umumnya, tidak ada tandanya, kan begitu. Maka kita perlu install dulu. Caranya mudah, masuk saja ke Google, masuk Google seperti ini, lalu kita ketikkan EX Citation. Nah, EX Citation Google Scholar. Enter saja. Jadi kita langsung browsing saja dengan tulisan EX Citation Google Scholar. Nah, ini ada banyak sebenarnya pilihannya. Silahkan Bapak Ibu memilih yang di website Chrome Web Store. Ini dia. Jadi ada pilihan EX Citation Journal Ranking Google Scholar, tapi di atasnya bertuliskan Chrome Web Store di sini. Dari websitenya Chrome Web Store gitu. Nah ini, silakan Bapak Ibu pilih yang ini. Kita klik saja. Kita klik. Nah, sama seperti extension di Scopus tadi, bisa Bapak Ibu langsung add to Chrome atau tambahkan ke Chrome kan begitu. Kita klik saja. Nah, kita klik seperti ini. Tanpa menunggu dia selesai berputar, pilih Add Extension di sini. Gitu. Nah, sama. Kalau dia sudah berhasil terinstall, maka akan bertuliskan has been added. Sudah terpasang. Gitu, okay? Sudah terpasang. Jadi cara ini hanya sekali, Bapak Ibu semuanya, tidak perlu di pencarian kedua, ketiga, ini lagi nggak perlu, hanya sekali saja. Yang penting sudah terpasang, maka selanjutnya bisa langsung gaspol. Gitu, okay? Kalau sudah bisa kita close saja. Nah, ini belum muncul, tinggal kita refresh saja. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Jadi muncul ada NA, ada Q1, nanti mungkin kalau kita geser ke halaman 4 ya mungkin ada Q1 lagi, ada Q1 lagi, macam-macam gitu. Jadi sama seperti cara kita mencari referensi dulu gitu. Tapi minimal ini bisa membantu mengidentifikasi. Tapi sebelum itu mungkin saya akan filter dulu atau custom dulu tahunnya. Kan tahunnya masih lama gitu nggih, dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Search. Nah, ini dia. Dan kalau Bapak Ibu nanti menemukan yang NA seperti ini, ada NA, ada NA lagi gitu. Kalau NA kan seperti yang kemarin disampaikan itu not available gitu, atau yang belum terindeks, atau seperti ini. Kalau menurut saya NA itu ada dua kemungkinan. Antara dia belum terindeks atau sudah discontinue gitu. Jadi kalau menemukan NA seperti ini jangan langsung kita abaikan. Siapa tahu NA ini adalah jurnal baru atau paper yang ada di jurnal baru, mungkin umurnya baru 3 tahun dan dia belum terindeks di Scopus. Jadi belum keluar kuartilnya kan gitu. Jadi contoh seperti ini. Saya coba contoh yang pertama ini. Di sini Bapak Ibu harus harus familiar dengan tampilan seperti ini. Jadi kalau di sini kan tampilannya yang pertama ini adalah judulnya, judul dari papernya kan begitu. Jumriani, Mutiani, Putra ini adalah nama-nama penulisnya. Nah, The Innovation of bla 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 ini adalah nama jurnalnya gitu. Nah, untuk mengecek kuartil atau Q di Scopus kita ambil dari nama jurnalnya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi silahkan di-copy saja nama jurnalnya. Contoh, kalau ini tidak lengkap, saya akan buka saja, biar lebih lengkap di sini. Ini PPJ ULM AC ID. Gitu. Oke. Saya mau izin. Oh, lama. Oke, mungkin yang kedua. Oh, bisa. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah nama jurnalnya. The Innovation of Social Studies Journal. Gitu. Kita coba cek. Kita coba cek di Scopus apakah ini termasuk jurnal discontinue atau yang belum terindeks. Gimana ya cara ngopinya ya? Ini saya copy tidak bisa ini. Oke. Ya, coba nggih. Saya coba The Innovation of. Saya copy dari sini aja. Saya copy. Kita buka Scopus. Masuk sources. Kalau tadi kita mencari referensi atau dokumen itu by search, untuk mencari jurnal atau memastikan sebuah jurnal kita pilihnya sources kan gitu. Sources ini tidak perlu akun lisensi, Bapak Ibu semuanya, akun free itu bisa sources gitu. Sources kita masuk di sini, terus kita pilih yang title. Karena kita sudah tahu namanya, kita pilih yang title atau nama sumbernya saja.
lalu bisa kita pastekan saja. The innovation of apa tadi ini? The innovation of social studies. Social studies. Seperti ini. Nggih. Coba kita find sources. Tidak ada. Berarti memang tidak di Scopus. Atau mungkin sudah discontinue. Jadi ini bisa kita abaikan saja. Benar nggak sih namanya? Atau ISSN-nya coba. Iya, pakai ISSN. ISSN-nya bisa, Mas. ISSN mungkin. Nggih. ISSN biar lebih tepat gitu. Ada ya? Nggak bisa di-copy ya? Atasnya. Oke. 2716 di 2354. 2716 2716 2716 2354. 2354. Oke, terima kasih. Tidak ada Bapak Ibu semuanya. Jadi memang ini bukan masuk di Scopus. Tapi kenapa di sana NA, Mas? Nah, ini Bapak Ibu semuanya. E-excitation ini dia mengambil data atau mungkin dia mengidentifikasi sebuah paper atau jurnal itu bersumberkan dari SJR atau yang namanya Simago Journal Ranking. Contoh di sini Bapak Ibu semuanya. Ini kan bertuliskan Q2. Memang kalau kita sebagai orang awam tuh oke, ini Q2. Tapi jangan percaya Bapak Ibu semuanya. Ini data yang diambil dari SJR atau Simago Journal Ranking. Yang artinya dia bukan secara pasti dari Scopus. Itu nggih. Contoh, ini dia Q2 dan jurnalnya adalah Asian Journal of ini kan. Saya coba copy saja. Saya coba copy. Oh, saya buka dulu biar lebih. Nah, Asian Journal of Ethnobiology. Coba saya sources. Pastekan of etnobiologi. Nah, ini dia. Tadi di Google Scholar dia bertandakan Q2 atau kuartil 2 kan gitu. Tapi di Scopus dia masuknya adalah jurnal yang NA atau not available. Kita klik aja. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Jadi jurnal ini termasuk jurnal baru. Bener nggak ya? Gitu. Jadi mungkin dia sudah pernah di Scopus tapi hilang gitu nggih. Atau mungkin namanya sama. Gitu, saya juga tidak tahu. Ini tadi ada nggak ISSN-nya ya Mbak ya? ISSN tidak ada di sini. Gitu. Jadi di Google Scholar dia memberikan kuartil Q2 seperti ini, tapi di Scopus masih NA atau not available. Ini masih tahun baru. Jadi contoh umurnya belum lama dan dia belum mengajukan untuk indexing ke Scopus gitu. Jadi memang tidak muncul SJR-nya macam-macamnya. Itu. Tapi memang ini sedikit cara bantu kita Bapak Ibu semuanya untuk ya karena tidak bisa punya lisensi ya agak repot juga, agak muter dulu kan begitu Bapak Ibu semuanya. Tapi tetap bisa menjadi alternatif kita dari mencari referensi-referensi di Scopus gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu adalah beberapa alternatif lain terkait mencari referensi terbaik selain dari scopus.com berlisensi. Memang caranya agak putar, agak memutar dan harus kita cross check satu-satu. Tapi nggak ada masalah karena memang ya itu kita kembali kita ingin tembus Scopus. Maka sebisa mungkin referensi-referensi yang kita gunakan ya maka harus dari Scopus juga gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Izin Mas. Oke, silakan Pak. Nah, selain yang dua ini, apakah Oke. masih ada link atau masih ada apa ya link yang pencari referensi selain yang tadi ini Mas, yang selain yang tiga ini Mas? Oke. Kalau jujur kalau kami cuma itu Pak, gitu. Sepengalaman kami cuma dua itu Pak. Gitu. Atau kalau Bapak Ibu dari Mendeley itu sebenarnya juga bisa dari Mendeley, tapi dari website nggih, mendeley.com. Ini sebenarnya juga bisa kita gunakan mencari referensi sama saja. Di sini kan kita ketikkan aja kata kuncinya gitu. Tapi caranya sama Bapak Ibu semuanya. Kita tetap copy, cari dulu, cross check dulu. Contoh ini local wisdom. Nah, ini kan memang tampilannya agak unik gitu nggih. Coba saya tambahkan kutip 2. Siapa tahu lebih sempit.
Contoh ini local wisdom. Sama kayak di Scopus, kita filter tahunnya, itu 5 tahun terakhir, terus tipe dari dokumennya jurnal, gitu nggih. Nah, ini kita lewati aja yang bagian jurnalnya. Ini kan nama-namanya, author kita lewati. Nah, kalau bisa pilih yang open access, biar mudah didapatkan. Ini juga bisa Bapak Ibu, cuma memang harus kayak tadi. Kita harus cross-check apakah jurnal ini memang cocok atau apakah ini benar-benar Scopus atau tidak. Gitu. Terkadang kita tidak sadar referensi ini Scopus atau tidak gitu. Jadi jangan sampai kita menulis dengan referensi yang kita tidak sadar apakah referensi ini Scopus atau tidak. Gitu. Karena pengalaman kami dari jurnal itu mereka punya sebuah alat ya kalau tidak salah ya, kalau saya bisa menangkapnya, mereka punya alat yang bisa mengidentifikasi setiap referensi-referensi di paper kita. Apakah referensi ini bagus? Apakah referensi ini 5 tahun terakhir? Apakah referensi ini diambil dari Scopus atau tidak? Mereka punya Bapak Ibu ternyata. Gitu. Jadi ya boleh silahkan kalau memang kita kesulitan dari mencari referensi Scopus nggak ada masalah. Cuma diusahakan dulu. Mayoritas 80% referensi kita sebisa mungkin harus Scopus dan sisanya boleh yang lain. 20%-nya boleh, 4-5-nya boleh. Mungkin dari tulisannya promotor, tulisannya dari kolega itu boleh gitu. Tapi 80% itu diusahakan dulu harus Scopus gitu. Begitu, Bapak? Siap, Mas. Oke, gitu. Ini banyak cara, Bapak Ibu, semuanya banyak cara. Cuma memang Siap. ya kita kembali tadi gitu. Memang caranya harus kalau tidak punya tiket Intinya ya. kalau saya lihat dari beberapa link untuk mencari Oke. referensi ini, memang lebih bagus untuk yang di Scopus yang tadi, Mas ya, yang apa namanya? Iya, Pak. Yang Itu karena memang itu pasti Scopus ya, itu aja, Pak. ya betul sekali artinya sudah lengkap lah di situ. Nah, cuma yang jadi persoalan ketika misalnya tidak ada kenalan atau kerabat atau kampus yang artinya yang belum berlangganan dengan Diskopus ini, itu yang jadi soal, Mas. Iya, Pak. Pertanyaannya di sini sempat ada seperti tadi juga yang saya tanyakan di Mbak Sekretari, saya lupa di awal, Oke, sempat bisa dikirimkan link-linknya nanti untuk yang bisa diajak berlangganan oh, seperti itu, Mas. oke. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Siap, Itu siap. saran saya memang itu marketplace, Pak, ya. Marketplace itu Iya, iya, siap. saya jangan dipercaya 100%, ambil yang paling cepat aja, sebulan cukup, Pak. Sebulan itu saya Siap. yakin udah dapat banyak referensi gitu. Iya, Kalaupun Bapak Ibu menulis paper berikutnya sudah ada cadangannya kan gitu. Jadi beli siap. yang ya sebentar aja, nggak perlu yang setahun gitu, Pak Ibu. Ini Mas, apa namanya? Semangat Oke? untuk belajar karena ada beberapa target untuk penyelesaian studi doktor, jadi harus cepat ini. Iya, Pak. Itu harus, Ada, Pak. Itu. iya Mas. Makanya ini alhamdulillah sangat bersyukur karena sudah kenal dengan rumah Diskopus ini, rumah jurnal. Jadi artinya sedikit membantu dalam hal penulisan nantinya insya Allah. Apalagi Iya. Iya. nanti di pekan depan atau pekan yang akan datang akan didampingi sampai submit begitu Mas. Oke, siap, Pak. Ya, Oke. makasih banyak ini Mas. Ya, sama-sama, Bapak. Ya. Ada lagi, Bapak dan Ibu, yang ingin ditanyakan? Oh, sudah tak terasa. Sudah jam 9 ternyata. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Ya, Kalau sudah jam tidak, 9 saya semua. kembalikan ke Mbak Hanifah. Begitu, Mbak Hanifah, sudah jam 9 Sudah lebih. muncul Oke. saya lihat Mbak Hanifah. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semuanya, Sudah saya ada tanda-tanda cukupkan. berakhir. Iya. Oke, baik Mbak Hanifah, saya Alhamdulillah. kembalikan ke Mbak Hanifah. Silakan Nah, ditutup. makasih banyak Oke. ini Mas. Iya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Novan. Iya, Baik, Bapak Ibu. Pasti sangat amat paham dengan penjelasan Mas Novan ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini Luar juga akan biasa. kami segera kirimkan rekaman untuk malam hari ini gitu ya. Kalau tidak malam hari ini mungkin besok, hari esok kita akan bertemu lagi hari besok ya Bapak Ibu untuk Insya pertemuan Allah. ketiga yaitu optimalisasi alat di jam yang sama 7:30 seperti itu. Untuk malam hari ini kami cukupkan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata saat Mas Novan dan saya membuka gitu ya. Untuk malam hari ini saya cukupkan, saya tutup ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi malam hari ini sudah berkenan untuk bergabung kembali Bapak Ibu.
Makasih Oke, banyak Mbak ya, Mas. Alhamdulillah ilmunya sama-sama. sangat bermanfaat sekali bagi saya Mas. Mbak. Oke, Insya terus Allah. semangat ya Bapak Ibu. Kita bertemu Ya, besok malam. insya Allah Insya Bu. Iya, Makasih banyak Mbak ya. iya, sama-sama Bapak. Selamat beristirahat ya Bapak Assalamualaikum. Ibu. Oke, Waalaikumsalam. Izin saya tutup untuk room meetingnya.